Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Vena Anisha Ramadhani dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video yang merupakan tugas besar dari tata letak pabrik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa proses produksi. Sebelum itu, jangan lupa like video ini ya. Analisa proses produksi berkaitan dengan perancangan proses untuk pembuatan suatu produk dan bertujuan untuk menentukan proses seperti ini, menentukan peralatan yang dibutuhkan dalam produksi, dan menentukan pola aliran material. Adapun langkah-langkah dalam perancangan dari analisa proses tersebut yaitu yang pertama, rencanakan operasi. Yang kedua, tetapkan langkah-langkah proses. Yang ketiga, tentukan alternatif terbaik. Yang keempat, tentukan mesin dan peralatan. Yang kelima, tetapkan standar produksi. Nah, dari perancangan proses produksi tersebut, maka kita bisa tahu bahwa beberapa peta kerja yang dibutuhkan dalam perancangan analisa proses produksi. Yang pertama ada road sheet. Jadi, peta kerja ini memberikan informasi tentang tata cara proses produksi yang memuat tentang mesin yang dibutuhkan dan spesifikasinya, alat-alat, dan waktu standar. Selanjutnya ada peta-peta kerja. Peta kerja ini menggambarkan urutan kegiatan yang terjadi saat produksi dari awal bahan baku hingga menjadi barang jadi. Dan membutuhkan lambang-lambang sesuai dengan standar ASME, yaitu yang pertama ada operasi, pemeriksaan, transportasi, delay, penyimpanan, operasi, dan inspeksi. Yang kedua, masuk yaitu OPC atau Operation Process Chart yang termasuk dalam bagian dari peta kerja. Seperti ini contohnya, jadi OPC berisi langkah kerja yang berupa operasi dan inspeksi dari awal proses hingga akhir proses. Biasanya, produk dengan langkah proses paling banyak dipetakan dengan diisi dari sudut yang paling kiri. Selanjutnya ada Flow Process Chart. Jadi, perbedaan peta ini dengan OPC sendiri adalah peta ini menggambarkan aliran material handling dan proses tidak produktif seperti idle, delay, work in process, dan storage. Jadi, kalau OPC tadi lebih kepada bagian operasi dan pemeriksaan saja, sedangkan Flow Process Chart lebih lengkap. Selanjutnya ada diagram aliran. Berikut contohnya, jadi diagram aliran menampilkan peta aliran proses produksi dengan disertai denah dari proses produksi tersebut. Nah, di samping perancangan analisa proses produksi yang membutuhkan peta-peta, dibutuhkan juga perhitungan kapasitas produksi. Adapun perhitungan ini digunakan untuk mencegah adanya bottleneck dengan pengaturan keseimbangan lintasan dan aliran. Di sini kita bisa lihat rumus yang pertama yaitu efisiensi proses untuk dapat mengetahui nilai efisiensi dari produksi tersebut. Jadi H itu maksudnya adalah running time per periode. D itu lama waktu kerja, yaitu lama jam kerja satu shift. Selanjutnya, DT itu maksudnya adalah downtime, jadi waktu kerusakan mesin. Dan ST adalah setup time atau waktu mempersiapkan mesin sebelum melakukan proses produksi. Setelah menghitung efisiensi proses, kita dapat lanjut menghitung kebutuhan jumlah mesin dalam proses produksi, yaitu dengan rumus seperti yang terlihat ya. Jadi, P itu maksudnya adalah output produk per periode, T itu total waktu produksi, D itu waktu kerja, dan E itu adalah nilai efisiensi tadi. Selanjutnya, P dapat diketahui dengan rumus PG itu adalah output produk yang tidak cacat per 1 dikurang output produk per periode. Jadi P itu adalah persentasi produk cacat itu sendiri. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup penjelasan singkat saya mengenai analisa proses produksi dan peta kerja.
Terima kasih telah menonton video ini.